Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus ya. Kali ini aku akan membahas sebuah film berjudul Man of Man. Menceritakan bagaimana seorang gangster yang paling ditakuti beralih dari jalan setan ke jalan kebenaran. Skoilah, langsung aja kita masuk ke filmnya. Yonggi adalah tokoh utama di film ini. Sebagai gangster, ia selalu berbuat onar dan memicu keributan, bahkan dengan tetangganya sendiri. 어이, 아니 선생님께서 이쪽에다 차를 안 대면 뺄 일도 없잖아요. 그지요? Untunglah ada si adik yang selalu berusaha menenangkannya. Selain itu, ia bekerja di perusahaan bernama Ligers Holding bersama Taegu sahabatnya. Walau memegang jabatan penting, mereka seringkali bertindak sesuka hati. Seperti kali ini, di mana mereka membeli saham menggunakan uang Pak Bos. 새끼 쫄지 마라 임마. 고래 불알 만한 게. 그럼 안 쫄리겠나? 네 말만 믿고 회사 돈 7억을 몰래 갖다 박았는데. Jumlahnya pun tidak sedikit, yaitu 700.000 dolar. Suatu ketika, Pak Bos yang bernama Byung-do mengadakan pertemuan. Tampak sepasang sahabat ini juga datang ke acara itu. 길 막지 말라. 씨. 대표님, 식사하셨습니까? Baru saja sampai, Yongki sudah ribut dengan rivalnya Choi. Di sini Byung-do mengumumkan kalau ia telah mendirikan anak perusahaan. 더욱 효율적인 업무를 위해 라이거스 파트너스라는 자회사를 차려가. Awalnya, Yongki yakin akan dipilih jadi CEO di perusahaan baru itu. Namun ternyata, 대표 후보로 최기태 상무가 단독 추천되었습니다. jelas ia pun sangat kecewa. Kita beralih ke Jang So, seorang direktur dari perusahaan besar. Walau tampak kaya, namun ia sangat tertekan karena sakitnya. Bahkan, perusahaannya juga terancam bangkrut. 주인이 안 주인 행세를 잘 못하시니까 집안이 이 꼴하지 아니겠습니까? Jang So sendiri menderita radang paru-paru serta kelumpuhan pada tubuh. Umurnya pun tak lama lagi. Apalagi ia menolak memasang ventilator untuk memperpanjang usia. 모든 항목 다 거부합니다. 번거로운 거 딱질색이라. Sebagai orang penting di perusahaan, Yongki diberi hak khusus untuk mengelola sebuah warung ciu. Suatu malam Yongki mendapat kabar kalau anak buah Choi nongkrong di tempatnya dan menjelek-jelekkan namanya. Ia pun kembali emosi dan hendak menghajarnya. Tak lama Taegu datang menyusul, namun semua sudah terlambat. Orang-orang di sana sudah dihajar habis. Yongki pun diamankan polisi. 나도 같이 했는데 왜 가노 이 새끼야? Untunglah Yongki tidak dipenjara. 아나무라. 마, 저 초당 순두부다 저거. Namun ia harus menjalani 2 tahun masa percobaan serta 150 jam bekerja di pelayanan masyarakat. Ia menjalani tugas pelayanan masyarakat di sebuah pusat perawatan paliatif. Dan disinilah awal pertemuannya dengan Jang So. 아, 이분이 이번에 봉사하러 오신 도장 찍어줄 테니까 꺼져, 귀찮으니까. Sudah bisa ditebak kalau Yongki tetap bersikap ugal-ugalan. Bahkan ia juga memutar vocab untuk mengetes anunya Jang So lumpuh atau tidak. Suatu ketika, sepasang sahabat ini dipanggil oleh Byung-do. 얘한테 맞는 자리는 내 따로 생각하고 있으니까 분양권도 몇 개 얹어줄 테니까 섭섭해 말고. Setelah itu ia meminta uang yang dikelola Taegu untuk diinvestasikan. 명동에다 20개 정도 태울 게다. 차질 없이 준비하라. Hal ini membuat Taegu panik karena uang itu telah digunakan untuk membeli saham. Tetapi Yongki menjawab, 조금만 기다려봐. 다 터질 건 터지게 돼 있다. setelah itu Yongki lanjut menjaga Jang So. Kini ulahnya makin tak karuan. Dengan tidur di ranjang Jang So, bahkan mengajak Taegu bermalam di situ. Hingga suatu hari datanglah kabar buruk di mana mereka membeli saham tipu-tipu. 공시 뜬 것도 전부 구라간다. 우리 제대로 당한 기다. Mampus dah. Belum lagi Byung-do yang terus menelpon Taegu. Sempat Yongki hendak meminjam uang kepada Choi. Namun Choi makin nyolot setelah menjadi CEO. 요즘 내가 새 차를 모내가 차가 들군데 얘. Yongki pun menolak tawaran itu mentah-mentah. Bahkan ia juga mengencingi mobil Choi. Belum menyerah, ia mencoba meminjam uang kepada Jang So. Jang So pun setuju dengan sebuah syarat.
Pertama-tama, ia menjelaskan mengenai asuransi jiwa miliknya. 주식 얘기 함구한 책임 받고 이렇게 살다 죽으면 12억, 사고로 죽으면 27억. Dan untuk mendapatkan uang itu, Yonggi harus melakukan apapun untuk Jang-soo di sisa hidup Jang-soo. Di tempat lain, sepasang sahabat ini kembali bertemu. Di sini Tae-guk memintanya untuk berhati-hati karena Jang-soo adalah mantan pengacara yang licik. 아무리 그래도 좀 오버하는 거 아이가? 꽁으로 물라다가 백방 털라는 거 네가 제일 잘 안다 아이가? Tetapi Yonggi tampak mengacuhkan perkara itu. Singkatnya, Yonggi setuju dengan tawaran Jang-soo dan mulai memenuhi keinginannya. Dimulai dengan menonton pertandingan baseball, 부산에서 넥센이 자리가 게임도 안 되잖아. 야, 부산에서는 껌도 롯데껌비 안 씹는다. 아, 넥센 파이브! berbelanja di supermarket, membeli banyak baju lalu mengelilingi kota, dilanjut naik mobil mewah dan nongkrong di dermaga. Memang bukanlah hal yang spesial, namun Jang-soo sangat merindukan kesenangan itu. Suatu ketika, Jang-soo menceramahi 3 orang gangster di kolam renang. 애들 놀잖아. 동네 사우나 가서 놀아. Awalnya, para gangster ini balik nyolot. Tetapi setelah melihat wajah Yonggi, nyali mereka langsung ciut. 야, 계획에 없던 건 하지 말자. Malamnya mereka lalui dengan dugem, lalu mabuk ciu bersama. Di sini Yonggi menceritakan masa lalunya yang suram. Dahulu, ia sangat mengagumi ayahnya yang bekerja sebagai pelaut. 이쁜 배 한 척 딱 사가지고 우리 아버지랑 나랑 전 세계를 돌면서 Namun si ayah meninggal akibat kecelakaan. Sejak saat itu, si ibu sering mabuk dan memukuli anak-anaknya. 우리 엄마 지기 부르는 꼬마야. Namun sebelum itu terjadi, si ibu malah meninggal kena stroke saat bekerja di pabrik. Tidak banyak yang bisa Yonggi lakukan. Ia cuma bisa berkelahi dan masuk ke dalam geng untuk mendapatkan uang demi membiayai adiknya. Di sisi lain, Byum-do mendatangi warung ciu yang dikelola Yonggi karena terjadi keributan besar. Tetapi Yonggi malah tidak ada di situ. Alhasil Byum-do menegurnya untuk serius dalam bekerja, serta mengingatkan untuk jangan berani-berani menyentuh hartanya. 그 손모가지가 아니라 그런 생각을 하게끔 하는 대가를. Hal ini sekaligus membuatnya ingin segera mendapatkan uang untuk mengganti uang Byum-do yang telah digunakan membeli saham. Awalnya, Jang-soo hanya meminta hal biasa, sampai suatu hari. 그렇게 간단한 문제였으면 네가 필요 없었겠지. Namun sebelum menjelaskan lebih lanjut, ia malah batuk darah. Esoknya, Jang-soo mimpi buruk tentang istri dan anaknya. Ternyata ia adalah seorang ayah, tapi kemana istri dan anaknya saat ini? Disinilah Tae-guk kembali memberi informasi yang menguak kebenaran. Cerita berawal dari bapak tua bernama Kim. Ia bekerja sebagai sopir taksi dan punya 1 orang anak perempuan. Sampai suatu hari anaknya diperkosa oleh lelaki bejat. Kasus itu pun dibawa ke pengadilan, namun sayangnya 무죄를 선고한다. karena ayah si pemerkosa adalah orang kaya, jadi ia bisa menyewa pengacara mahal untuk membela anaknya. Pengacara itu tidak lain dan tidak bukan adalah Jang-soo. Kim yang sangat membenci Jang-soo lalu menabraknya menggunakan taksi. Lebih naasnya, ternyata di taksi itu juga mengangkut istri dan anak Jang-soo. Atas perbuatan itu, Kim dipenjara bertahun-tahun, sementara Jang-soo mengalami luka parah sampai lumpuh, serta harus kehilangan keluarganya. Hal ini berkaitan dengan permintaan Jang-soo untuk mencari seseorang. Kemungkinan besar itu adalah Kim. Yonggi pun langsung memastikan, dan ternyata memang benar. Di sini Jang-soo memperjelas permintaannya. 네가 깡패니까, 네가 깡패 새끼니까 죽여달라고 부탁하려고 그랬다. Namun Yonggi menolak mentah-mentah. Sebenarnya Jang-soo juga bingung harus berbuat apa. Ia merasa kehilangan dan tertekan di saat yang sama. Ia pun juga merasa bersalah, sehingga sampai detik ini ia sama sekali belum pernah mengunjungi rumah Abu, istri dan anaknya. Sedangkan di tempat lain, Choi menemui Byum-do untuk mengungkapkan kejanggalan soal Tae-guk. 여기저기에 먼지 날리고 댕기길래 뒤좀 따봤더만 회사 똥 갖고 소꿉 장난치고 있었어.
Esoknya, Jangso kembali memohon untuk dipertemukan dengan Kim. Namun kali ini ia mempunyai rencana berbeda. 좀 봅시다. Ternyata ia telah merelakan semua, berbesar hati untuk meminta maaf, lalu hendak memberi uang santunan. 제 변호사 통해서 보상금 좀 책정해 놨습니다. Namun Kim menjawab, 우리 딸내미 내 앞에 다시 돌려놔 있어. alhasil mereka pun saling meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. 하지 말아야 할 변호를 했습니다. 기억하시지요? Singkatnya, Yongki mengutus anak buahnya untuk mencari pemerkosa anak Kim. Setelah ditemukan, ia pun meninggalkan pukulan sebagai kenang-kenangan. 내 이빨 말고 이빨. 대가리가 좀. Kini Jangso merasa lebih lega. Lalu ia pun juga membujuk Yongki. 20년 동안 너 올 때까지 기다리셨을 거야. 장성한 아들 목소리 들려드려. 엄마. 엄마 이거 올라가면은 단디에 드무래. 엄마 좋아하는 고구마 과자 사가지고. Esoknya, perjanjian mereka selesai. 엄마 영정 사진에 절 한번 더 하는 게 낫다. 그렇습니까? Selesai satu masalah, datanglah masalah lain. Suatu hari, Taeguk diadili karena ketahuan mencuri uang perusahaan. Ia pun dihajar sampai babak belur, bahkan jarinya pun disayat. 받겠습니다. Tidak tahan dengan itu, Yongki berkata akan mengembalikan uangnya. Namun Byum-do menjawab, 제대로 들어갔으면 얼마나 될지는 아나. 최소한 트리플 이상이야. karena uang yang telah dicuri adalah $700.000, maka 3 kali lipatnya adalah $2,1 juta. Jelas, jumlah itu sangatlah besar. Yongki pun teringat dengan perkataan Jangso. 이렇게 살다 죽으면 12억, 사고로 죽으면 27억. $2,7 juta itu lebih banyak dari yang dibutuhkan. Tetapi dengan artian lain, ia harus membunuh Jangso supaya menjadi sebuah kecelakaan. Malam itu, Yongki mengajak Jangso keluar. Walau sudah tahu akan dibunuh, Jangso malah menuruti ajakan itu. Kemudian terjadilah obrolan yang menguras emosi. Jangso siap kalaupun akan dibunuh, asalkan setelah itu Yongki mau berubah. 지금 와서 뒤돌아보니까 그렇게 애쓰면서 살 필요 없더라. Lalu dengan terpaksa, namun Yongki tidak bisa melakukannya. Ia merasa bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya mereka malah mengelilingi kota, naik ke jembatan jalur cepat, dan meluncur sambil berteriak, 엄마 죽지 마. 그래, 엄마 죽지 마. Saat Byum-do mengadakan acara, Yongki mendatanginya seorang diri. 낄때 못 낄 때 구분하소. Ia pun menghajar beberapa orang, termasuk Choi. Setelah itu, Yongki mengundurkan diri dari gangster lalu mengatakan, 내 혼자 해쳐먹은 7억. 내한테 분양권 준다고 했지. 원빵할게. Tetapi saat ia dipukuli, Taeguk datang bersama anak buahnya dan sempat membalikkan keadaan. 내 왼손잡인 거 몰랐지? 난다리 씨발놈아. 온다. Namun pada akhirnya, Taeguk dan Yongki dibuat tumbang. Kali ini giliran Taeguk yang memohon. 같이 룸빵 일수 싣고 댕긴 거 못하면 20년입니다. 우리 오래되지 않습니까? Byum-do pun mematahkan kaki Yongki sebelum mengizinkan mereka pergi. Uang yang dicuri pun juga dianggap lunas, tetapi sebagai gantinya sepasang sahabat ini tidak akan mendapat pesangon. Namun di sini Choi tidak puas dengan keputusan itu lalu menusuk Yongki. Untunglah Byum-do langsung menghentikannya. Dalam perjalanan Yongki tampak sekarat, hingga membuat Taeguk panik sampai akhirnya 아 씨발 놀래 개새끼야 진짜. 담배. setelah itu Yongki malah mengantarkan Jangso ke rumah Abu, istri dan anaknya.
Bahagia bercampur sedih, itulah yang dirasakan Jangso. 여기 오는 게 너무 두렵고 무서웠어. 엄마가 너무 늦게 와서 미안해. Beralih ke hamparan rumput luas. Ini adalah mimpi Yonggi di mana ia mengucapkan salam perpisahan kepada Jangso. Film ini diakhiri dengan Yonggi yang mendapatkan kenang-kenangan. 대표님이 그쪽 앞으로 남기신 거예요. 부조금 답례품이라던데. Yaitu sebuah kapal sesuai dengan keinginannya selama ini. Namun saat dinyalakan, kapal itu malah leduk dan tiba-tiba turun hujan.